Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bagian keempat, Bangkar Sukma, Dendam Tumbal Jejajen. Sebelum saya melanjutkannya, saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil alaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, Bangkar Sukma, bagian keempat, Dendam Tumbal Jejajen. Bisikan suara Sukma Ayu itu bukan sekedar pertanda kematian, namun menjemput nyawa-nyawa yang sudah dijanjikan kepadanya. Ini dia selengkapnya, bagian keempat, Bangkar Sukma. Sebuah kisah dari Kwertiping Teguh Paluvi. Malam dengan segala gelap hitam pekatnya sudah memberikan bukti serta jawaban atas apa yang sudah menghantui seluruh kehidupan Arsa selama 1 bulan ke belakang. Bukan lagi hanya pertanda, namun kenyataan. Angin yang sangat kencang sudah hadir di luar rumah baru nan megah itu, menerpa bunga-bunga indah di taman yang dipenuhi cahaya lampu indah, diiringi beberapa kali cahaya petir untuk mengundang hujan datang, menambah suasana mencekam yang sedang keluarga Haji Prianto alami, manakala baru di hari pertama menempati rumah barunya, Rumah Putih, di Kampung Marakayangan. Malah kini nyawa Haji Prianto yang seketika melayang. Tali dadung sudah menggantung erat tubuh Haji Prianto di ujung pintu dapur, mengikat pada kayu kusen dan celah lubang pembuangan udara. Lingkaran talinya bersemayam tepat di bagian leher Haji Prianto, sudah memutuskan seluruh nafasnya dan menghilangkan nyawanya malam ini. Innalillahi! Suara bersamaan Arsa dan Kak Eka langsung dibuat tidak percaya dengan pemandangan paling mengerikan di hadapan matanya kali ini, membuat mereka berdua hanya bisa mematung tanpa bisa bergerak beberapa detik. Suara tertawa Dinda yang sangat kencang terus-menerus terdengar dari dalam kamar, namun tidak membuat Ibu Lisna dan Ni Amirah memperdulikannya. Semua mata tertuju pada tubuh Haji Prianto yang sudah tergantung dengan kedua mata yang melotot. Tubuhnya sudah penuh dengan lumuran darah-darah yang sengaja dibalurkan ke seluruh tubuhnya sebelum membunuh dirinya sendiri. Kini terus mengeluarkan bau amis terkena hembusan angin dari pintu dapur yang sudah terbuka lebar. Cepat turunkan mayat Haji Sa, sudah tidak bernyawa itu, bentak Ni Amirah, harus menerima kenyataan. Kini anaknya itu sudah mendahului dijemput oleh ajal. Ni Amirah hanya bisa menerima eratnya genggaman tangan Ibu Elis, walau sepenuhnya sudah bukan hanya jiwa Ibu Elis saja dari dalam tubuhnya itu. Kakak lihat dulu Dinda di kamar. Suara terbata-bata Kak Eka sudah bercampur dengan tangisan, langsung berjalan cepat menuju kamar Dinda karena suara tertawanya sedang kerasukan. Dengan terus berusaha menahan air mata sekuat tenaga agar tidak membasahi pipinya dan jantung yang sudah berdetak kencang, Arsa perlahan mendekati mayat Haji Prianto. Semakin ia mendekat, semakin ingat tubuh penuh lumuran darah seperti di hadapannya sekarang ini. Pernah ia lihat jelas bukan persis sama ketika suatu malam di rumah lamanya itu. Ketika pertama kali mendengar nama Sukma Ayu, tangan Arsa dengan cepat membawa kursi meja makan untuk ia naiki. Melepas ikatan di leher Haji Prianto, malah kini teringat wajah pucat bapaknya persis dengan sosok perempuan yang ia dapati bersama Kak Eka. Melihatnya dari balik gorden kamar, sedang mengikuti langkah Mang Karno, membawa sesajen dan kemenyan mengelilingi rumah. Den, innalillahi, minggir sama saja. Awas Den, Mang Karno yang panik langsung menyuruh Arsa turun. Ibu Elis dan Ni Amirah langsung mendekat untuk membantu Arsa menerima mayat bapaknya yang akan segera lepas dari gantungan tali dadung. Seketika tubuh tidak bernyawa Haji Prianto sudah jatuh di pelukan Arsa. Ia langsung mencium bau bunga yang bercampur dengan amis darah. Ibu Elis dan Ni Amirah hanya terdiam kaget karena semakin dekat mayatnya itu semakin mengerikan. Apalagi Mang Karno dengan perlahan menutup kedua mata Haji Prianto yang sedari tadi melotot.
Malam ini juga kuburkan. Kamu ajak Karno, warga kampung seadanya saja. Gali kuburan malam ini juga. Cari juga kain kafan, ucap Ni Amira dengan tegas. Apa tidak terlalu cepat, Nek? Ini sudah malam sekali, sahut Ibu Elis. Baik nih, saya cari warga kampung dulu, jawab Mang Karno terbata-bata. Arsa dan Ibu Elis sudah membaringkan mayat Pak Haji Prianto di dapur. Ibu Elis berjalan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sarung sinjang. Sementara Mang Karno langsung berjalan keluar untuk mencari warga dengan langkah yang tergesa-gesa. Harusnya Mang Karno tahu apa yang terjadi sebelum bapak mati, bisik hati Arsa. Mencurigai Mang Karno pasti mengetahui sesuatu di balik kejadian mengerikan ini. Bik Titin kemana nih? Bik Titin sudah pulang sebelum kamu datang. Sudah tunggu dulu di sini. Lantas siapa barusan yang aku lihat masuk ke kamar ibu? Bisik hati Arsa sangat cemas, penuh dengan pertanyaan anehnya itu. Karena ia masih ingat pada perempuan yang memakai sanggul di kepala bagian belakangnya itu masuk ke dalam kamar Ibu Elis. Arsa terus saja melihat ke arah wajah bapaknya. Kini dari bekas tali dadung sudah terlihat bekas goresan luka yang dalam, namun tertutup lipatan kulit tua mayat Haji Prianto. Malah Ni Amirah yang sama halnya dengan Arsa melihat luka itu hanya menganggukkan kepalanya saja, kemudian pergi ke dalam rumah. Kini hanya meninggalkan berdua Arsa dan mayat Haji Prianto berbarengan dengan suara tertawa Dinda yang tiba-tiba sudah tidak terdengar lagi. Semua tanda-tanda dari sosok perempuan itu sekarang terbukti. Dengan terus memperhatikan mayat bapaknya yang terbaring tanpa nyawa, Arsa mengingat kembali rentetan kejadian yang sudah dilaluinya. Apalagi kejadian bisikan malam kemarin, sosok perempuan di kosnya itu terbukti malam ini, membuat keringatnya terus bercucuran. Perasaannya semakin tidak tenang, bercampur antara ketakutan dan kecemasan yang semakin menjadi-jadi. Sementara itu, suara rintik hujan turun sudah terdengar malam ini, dibarengi sebuah suara petir yang sangat kencang menyambar beberapa kali, membuat Arsa langsung melihat ke arah luar. Namun malah ia mendapati sosok perempuan itu sedang berdiri di tengah rumput halaman belakang rumah yang sangat luas, memandang ke arah Arsa. Wajah pucatnya hampir sama persis dengan wajah mayat Haji Prianto yang terbaring. Dengan perlahan perempuan itu melemparkan senyum menakutkan kepada Arsa. Dia lagi, bisik hati Arsa. Pak, bangun Pak. Suara Dinda dari kejauhan membuyarkan seketika pandangan Arsa. Apalagi Kak Eka mendekat sudah membawa sarung sinjang. Ibu dan nenek sudah gila, Sa. Benar-benar gila, bisik Kak Eka dengan perlahan menutup jasad bapaknya, diiringi tangisan histeris Dinda yang semakin menjadi. Kenapa memangnya, Kak? Lihat di leher bapak ada luka. Tunjuk mata Arsa langsung dilihat oleh Kak Eka. Seperti senang dengan kematian bapak, malah terlihat berbicara sambil tertawa-tawa, membuat Arsa dan Kak Eka semakin kebingungan. Apalagi Kak Eka menyampaikan bahwa mayat bapaknya itu tidak boleh dibawa ke dalam rumah, menunggu warga kampung dan Mang Karno untuk kembali. Arsa, itu sosok perempuan itu masih berdiri, bahkan dilihat jelas oleh Kak Eka setelah suara petir yang jauh lebih kencang kembali menyambar. Itu tamu yang pernah ke rumah kita, Kak. Tadi masuk kamar Dinda juga, sahut Dinda terbata-bata. Ucapan Dinda membuat Kak Eka dan Arsa semakin kebingungan dan sangat ketakutan. Ketiga anak Haji Prianto tidak percaya bahwa tamu perempuan yang dari awal memberikan segala teror dan misteri kini sedang memperhatikan mereka bertiga dari dekat mayat Haji Prianto yang sudah tertutup kain sinjang batik. Tutup pintunya, cepat, bentak Kak Eka. Manakala sosok perempuan itu malah berjalan perlahan ke arah mereka bertiga, sama persis ketika malam itu sebagai tamu misterius. Ia mengetuk pintu rumah yang dibuka oleh Dinda dan Kak Eka, memberikan senyuman paling menakutkan yang pernah mereka lihat malam ini. Sesama persis sekali ke Arsa itu yang tadi kenalan di kamar dengan Dinda. Sukma Ayu, ucap Dinda terbata-bata, membuat Arsa langsung bergerak cepat menuju pintu dapur untuk segera menutupnya. Di hadapan mayat Haji Prianto yang sudah tertutup sarung sinjang batik, mereka bertiga berusaha mengatur nafasnya yang masih ngos-ngosan. Masing-masing dari tubuh mereka sudah dibasahi oleh keringat
Tubuh Dinda bahkan sudah memeluk erat Kak Eka, mengingat kembali kejadian di kamarnya. Arsa dan Kak Eka sudah tidak bisa menampilkan lagi bahwa benar adanya itu adalah Sukma Ayu. "Sa, apa tidak akan masuk perempuan itu?" ucap Kak Eka sangat panik. Arsa hanya menggelengkan kepalanya. Ketakutan dan kecemasan sudah menjadi satu, hanya memperhatikan ke arah pintu. Apalagi kini suara petir menyambar kembali terdengar semakin kencang. Apa yang mereka bertiga takutkan akan segera terbukti. Apalagi kini pelan tiba-tiba pintu dapur perlahan terbuka. "Karsa, itu," ucap Dinda semakin ketakutan melihat ke arah pintu. Kak Eka dan Arsa hanya bisa menyaksikan pintu itu akan segera terbuka. Dan sudah pasti Sukma Ayu ada di balik pintu itu. "Neng, Aden," suara bentakan Mang Karno sambil membuka kencang pintu dapur. Mang Karno sudah melihat ketiga anak majikannya itu sedang ketakutan sekali, membuat jantung Arsa, Dinda, dan Kak Eka hampir saja copot. Karena yang mereka lihat gini malah Mang Karno, membuat nafas mereka bertiga semakin ngos-ngosan. Amang tidak menemukan warga, malah beberapa warga menyarankan untuk pagi saja mayat bapak dikuburkannya, apalagi di luar gerimis terus. Dengan tangannya sudah membawa kain kafan. Baru saja Arsa akan menjawab perkataan Mang Karno, sudah ia lihat Ibu Elis dan Ni Amira berjalan menuju arahnya. Walaupun kini mereka berdua malah memakai baju kebaya berwarna hitam, membuat Arsa langsung ingat kejadian di kosannya tempo hari ketika melihat Ibu Elis dari dalam cermin. Ambulan lagi di jalan, tidak lama lagi sampai. Ibu sudah telepon juga warga kampung. Sekarang lagi menggali kuburan. Kita kuburkan bapak di kampung saja, sekalian nanti orang dari rumah sakit yang memandikan di sini, ucap Ibu Elis dengan tegas, membuat Arsa hanya mengangguk saja. Apalagi malam semakin mencekam, manakala ia melihat Ni Amira sedang tersenyum, melihat ke arah mayat bapaknya itu, membuktikan ucapan Kak Eka yang sebelumnya, membuat Arsa semakin kebingungan di balik meninggalnya Pak Haji Prianto. Nanti Arsa sama ibu dan nenek, Mang Karno sama Dinda dan Eka saja. Malam ini juga kita ke kampung, lanjut Bu Elis. Mang Karno hanya menganggukkan kepalanya saja. Begitu juga dengan Arsa yang malah melihat seorang perempuan tua berjalan tergesa-gesa dari kejauhan menuju dapur. "Nah, itu Bik Titin, nanti bisa bantu orang-orang yang di rumah sakit," sahut Ni Amira. Kini sudah tidak terlihat lagi kesedihan dari Ibu Elis dan Ni Amira. Padahal mayat Haji Prianto di hadapannya sekarang. Sebuah kejanggalan menerpa Arsa bertubi-tubi tanpa henti. "Mang, Arsa mau bicara penting, berdua saja Mang." "Sebentar Den, itu nanti tidak ada yang bantu. Sebentar lagi mayat bapak beres dikafanin." Arsa hanya kembali terdiam, melihat beberapa petugas dari rumah sakit dengan cepat sedang memandikan mayat Haji Prianto. Hanya Ibu Elis, Kak Eka, dan Dinda saja yang memperhatikan, sementara Mang Karno dan Bik Titin sibuk membantu. Anehnya sama sekali tidak ada pembicaraan dari orang-orang yang membantu. Apalagi mereka semua sangat segan karena terus diperhatikan oleh Ibu Elis. "Luka di leher bapak semakin besar, aneh Bu. Sudah saya pakai kapas juga," ucap salah satu lelaki pekerja dari rumah sakit. "Tidak apa-apa, biarkan saja. Cepat kafanin saja. Ini sudah larut malam. Di kampung kuburan sudah siap," jawab Ibu Elis terus memperhatikan, sambil handphone mahalnya itu tidak pernah lepas dari tangannya. Sementara itu, Arsa hanya bisa terdiam menerima kenyataan bahwa di hadapannya itu sekarang Pak Haji Prianto, bahkan tidak pernah menitipkan wasiat apapun kepadanya, malah memberikan segala kejanggalan yang sama sekali belum bisa ia terima atas kematiannya. Dari malam yang semakin larut dan gerimis yang belum reda sama sekali, 5 orang lelaki pekerja dari rumah sakit terlihat sudah sangat terbiasa memandikan dan mengkafani jenazah. Malam ini terasa berbeda karena banyak sekali kejanggalan yang terjadi di mayat Haji Prianto. Tidak ada yang berani sekalipun menanyakannya kepada Arsa maupun Mang Karno. "Den, tasnya Bibi masukkan ke dalam mobil ya. Ibu sudah nunggu di depan rumah. Sudah siap-siap, ini sebentar lagi jenazah bapak sudah mau beres juga," ucap Bik Titin sambil mendekat ke arah Arsa. Sementara Kak Eka dan Dinda sudah bersiap-siap mengganti pakaiannya. "Gak apa-apa Bi, nanti Arsa pengen ngobrol sama Bibi sama Mang Karno juga. Ini penting sekali kalau udah memakamkan bapak." Terlihat Bik Titin cukup kaget dengan ucapan Arsa.
Apalagi ia tahu apa yang akan dibicarakan dengan suaminya itu tidak akan lepas dari perihal kematian Pak Haji Prianto. Siap Den, insya Allah Bibi siap. Yang penting sekarang Bapak dikuburkan dulu. Kasihan mayatnya, semakin bau, jawab Bi Titin terbata-bata sambil melihat beberapa pekerja dari rumah sakit terus-menerus memberikan minyak wangi ke kain kafan yang sudah membungkus mayat Haji Prianto. Bawa lewat luar saja, cepat. Ini sudah terlalu larut malam. Suara bentakan Ibu Elis semakin membuat para pekerja rumah sakit bekerja semakin cepat. Begitu juga dengan Arsa dan Mang Karno yang sudah bersiap memasukkan jenazah Pak Haji Prianto ke dalam keranda. Sudah, Ibu tunggu di depan saja. Tidak usah jadi rusuh, jawab Arsa memberanikan diri karena paham akan keadaan dan situasi seperti ini. Ibu Elis tidak menjawab lagi. Ia langsung kembali berjalan ke depan, berpapasan dengan Kak Eka dan Dinda yang wajahnya sudah lebam sisa tangisannya. Pulang langsung ya, jangan nunggu di rumah ini, bisik Mang Karno terlihat cemas dan ketakutan sedang bicara dengan Titin. Ibu sama Nini sudah nyuruh menunggu di rumah ini, masalahnya gimana? Jawab Bi Titin jauh lebih pelan, menunjukkan wajah ketakutan. Apalagi suaminya itu Mang Karno tidak menjawab lagi, langsung memangku keranda mayat, dibantu oleh Arsa dan beberapa pekerja rumah sakit. Dua orang pegawai itu terlihat beberapa kali memperhatikan ke arah dalam rumah. Walaupun seketika melihat perempuan yang sedang duduk dari dalam, sosok perempuan yang sama yang selama ini menghantui Arsa. Kak Dinda sama Mang Karno ya, sama Kak Eka. Ibu sama kakak sama Nini, ucap Dinda sambil menghampiri Arsa. Iya, Bi Titin juga sepertinya tidak ikut. Dinda hanya mengangguk saja ketika keranda mayat sudah masuk ke dalam mobil ambulan. Maaf Pak, itu yang di dalam siapa ya perempuan tadi? Saya nggak sengaja lihat. Salah satu pekerja rumah sakit itu terlihat sangat penasaran. Iya Pak, apa tidak ikut? Sahut yang lainnya, baru saja menutup pintu mobil ambulan. Oh iya Pak, nggak ikut, jawab Arsa terbata-bata. Walaupun kini ia langsung dipanggil oleh Ibu Elis karena sudah masuk ke dalam mobil barunya itu. Kedua orang itu langsung masuk ke bagian depan mobil ambulan dengan wajah seperti tidak puas dengan jawaban Arsa. Karena belum selesai kejanggalan pada mayat Pak Haji Prianto, kini wajah perempuan barusan terus mereka berdua ingat. Ibu sudah cukup mahal bayar pekerja itu. Biar kita tidak ribet, jangan ada yang buka mulut soal kematian bapak kamu, Sa. Ingat, warga kampung taunya bapak kena penyakit jantung, ucap Ibu Elis ketika baru saja mobil yang Arsa kendarai melaju paling belakang, mengikuti mobil yang dikendarai Mang Karno dan cahaya lampu sirine mobil ambulan. Baru saja Arsa akan menjawab, terlihat Bi Titin sedang menutup perlahan pintu gerbang rumah yang sangat besar itu. Namun kedua mata Mas Arsa malah kedapatan melihat sosok perempuan yang ia yakini bernama Sukma Ayu itu berdiri mematung di depan pintu rumahnya. Masih terlihat jelas dari spion mobil. Kamu ini lihat apa sih, Sa? Bentak Ni Amirah yang duduk di belakang. Apa sosok itu berasal dari rumah bekas Pak Hendra? Bisik hati Arsa. Walaupun semakin merasakan ketakutan, namun malah penasaran yang kini semakin tinggi. Setelah baru 1 hari meninggalkan kampung di mana Arsa lahir dan dibesarkan, kini keluarganya kembali beriringan dengan mobil ambulan, namun membawa mayat Haji Prianto yang sudah mati dengan cara gantung diri. Pikiran, perasaan, dan hati Arsa semakin kebingungan untuk berpikir tenang dan jernih, manakala segala keanehan dan kejanggalan itu terus menghampiri dirinya. Sa, angkat telepon. Apa benar bapak meninggal? Saya baru dapat kabar dari rekan bisnis bapak kamu yang sedang dalam perjalanan ke kampung kamu, dimakamkan malam ini juga. Arsa sudah membaca perlahan pesan dari Pak Wahyu. Apalagi sebentar lagi akan sampai di salah satu pemakaman umum. Bahkan ia dari kejauhan sudah melihat beberapa mobil mewah yang terparkir di samping jalan dekat pemakaman umum. Iya Pak, malam ini juga dikebumikan di kampung, balas cepat ketikan tangan Arsa sambil terus mengendarai mobil. Nenek sudah bilang pada Karno, tidak akan ada yang buka mulut, termasuk Dinda dan Eka juga. Tenang saja, nanti temui Hendra, dia pasti datang. Membuat Arsa sangat kaget ketika nama Hendra keluar dari mulut Ni Amirah. Arsa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, namun ia harus berusaha tenang agar tidak dicurigai oleh Ni Amirah dan Ibu Elis. Hampir seluruh warga di kampung sudah menanti kedatangan jenazah Haji Prianto, yang ternyata di luar dugaan Ni Amirah dan Ibu Elis,
kabar meninggalnya Aji Prianto menyebar luas. Tidak seperti di kampung Marakayangan, di tempat rumah barunya itu. Hampir tidak ada yang mau datang ke Rumah Putih, apalagi jam sudah pukul 1 dini hari. Beberapa tokoh-tokoh kampung, sesepuh dan seluruh orang yang datang ke pemakaman umum silih bergantian mengucapkan bela sungkawa kepada Ibu Elis dan Ni Amirah. Juga tidak lepas pertanyaan penyebab kematian Aji Prianto yang baru selama 1 bulan sangat dermawan kepada warga kampung karena bisnisnya kembali lagi naik daun. Namun kenyataannya, malam ini Aji Prianto terlalu cepat meninggalkan semua usaha yang sudah ia lakukan. Proses penguburan mayat tidak berselang lama. Hanya beberapa warga yang sadar ketika mayatnya dikeluarkan dari keranda, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Apalagi angin dini hari ini tidak biasanya sangat kencang sekali. Arsa tidak dibolehkan turun oleh ibunya Elis, bahkan untuk memasukkan bapaknya itu ke liang lahat sekalipun. "Ayo Elis, temui Hendra, itu di sana. Itu sama Ki Samadi, sama Joni juga," bisik Ni Amirah sambil menunjuk ke arah seseorang. Lelaki jauh lebih tua daripada almarhum Pak Aji Prianto sedang berdiri tegak ditemani 2 orang yang sebelumnya pernah Arsa lihat. Apalagi proses pemakaman baru saja selesai, membuat Arsa baru pertama kali melihat Pak Hendra langsung terkesima karena ternyata mempunyai perawakan cukup tinggi dan berwajah tampan, padahal usianya sudah cukup tua. "Itu teman Bapak, namanya Pak Hendra. Bapak pernah cerita sama Dinda, tapi serem katanya jahat loh Kak," ucap Dinda tiba-tiba, membuat Arsa dan Kak Eka sangat kaget. "Memangnya cerita apa Dinda?" tanya Kak Eka sangat penasaran. Apalagi pikiran Kak Eka tidak berbeda jauh dengan apa yang Arsa pikirkan saat ini, tentang keterkaitan yang selama ini bapaknya itu sudah lakukan. Padahal bagi mereka bertiga, seharusnya masih merasakan kesedihan ditinggalkan bapaknya itu. Namun segala kejanggalan yang terjadi malah membuat mereka penasaran pada penyebab kematian bapaknya itu. "Lupa Kak, tapi hanya jahat, hanya itu yang Dinda ingat," lanjut Dinda. Sedang memikirkan sesuatu namun tiba-tiba tubuhnya bergetar begitu saja. Apalagi tangan Kak Eka langsung menarik paksa Dinda ketika Ibu Elis memanggilnya untuk mendekat, termasuk kepada Arsa. Arsa bahkan menyadari betul memang hanya Dinda yang selama ini sangat dekat dengan almarhum bapaknya, membuat ia nantinya bisa bertanya lebih dengan segala penasaran yang ia miliki sampai saat ini. "Oh, ini Arsa. Saya banyak mendengar bagaimana almarhum Aji begitu bangga terhadap kamu. Cepat atau lambat, saya akan banyak berkunjung ke rumah, Sa. Banyak pesan dari Aji untuk saya lakukan." Suara begitu tegas dan berwibawa keluar dari mulut Pak Hendra sambil memberikan uluran tangannya. Walaupun ia cukup kaget, masih bingung dan tidak mengerti sejak kapan Aji Prianto berkenalan dengan Pak Hendra. Begitu juga Pak Hendra memuji habis-habisan Dinda dan Kak Eka di depan Ibu Elis dan Ni Amirah. Padahal rumah baru Dinda di kota baru saja Aji siapkan, Din. Itu sudah siap besok atau lusa, sudah bisa ditempati semuanya, lanjut Pak Hendra sambil mengelus kepala Dinda berkali-kali. "Soal rumah itu beneran memangnya Pak?" tanya Kak Eka, walaupun ia sudah pernah dengar rencana tersebut. Berbeda dengan Arsa yang baru mengetahuinya malam ini. Pak Hendra, Ki Samardi dan Kang Joni terus-menerus menjelaskan keinginan Aji Prianto sebelum meninggal, membuat suasana di depan kuburan itu semakin hangat, bisa mengobati sedikit rasa sedih yang dialami anak Aji Prianto. Padahal yang dirasakan Arsa semakin penasaran kepada Pak Hendra, karena seperti ada kaitannya erat dengan keluarganya. Beberapa kali laporan Mang Karno sudah Ibu Elis dengar. Tenda pengajian di depan kuburan Aji Prianto sudah berdiri. Bahkan langsung malam ini juga sesepuh kampung dan para warga bergiliran mengaji, apalagi dengan bayaran yang tidak kecil, membuat apapun yang diinginkan Ibu Elis bisa terwujud. "Ayo Dinda, ikut saja dengan saya. Sekalian Ibu dan Nini juga saya antarkan ke kampung Marakayangan. Lagian sudah lama saya tidak kembali ke sana," ucap Pak Hendra. "Biar Joni saja yang bawa mobil barusan Karno. Kamu sama Arsa sama Eka ya," sahut Ibu Elis. Ajakan Pak Hendra kepada Dinda membuat Arsa benar-benar curiga. Apalagi ia punya niatan ingin berbicara dengan Dinda, namun langsung berhasil Kak Eka tenangkan. "Tidak apa-apa, tenang aja Sa. Kesempatan kita bicara dengan Mang Karno. Kamu yang bawa mobilnya," bisik Kak Eka perlahan.
Di antara nisan-nisan kuburan, kini sudah terdapat nama Haji Prianto. Beberapa orang, Arsa, lihat sudah mulai mengaji di depan kuburan bapaknya itu. Membuatnya sedikit tenang, walaupun ia tahu selanjutnya akan bertanya apa kepada Mang Karno. Hanya 3 mobil yang saling beriringan menuju kampung Marakayangan. Setelah mobil ambulan lebih dulu meninggalkan pemakaman umum, Arsa kini sudah memegang setir mobil, duduk berdampingan dengan Mang Karno yang sudah penuh dengan keringat. Karena dari awal sampai selesai, Haji Prianto dimakamkan, ia satu-satunya orang paling sibuk dan bertanggung jawab. Boleh Amang turunkan sedikit jendela mobilnya, Den? Pengen ngerokok banget ini tuh, ucap Mang Karno. Setelah terlihat Arsa dan Kak Eka akan memulai pembicaraan. Silahkan Mang, kelihatannya Amang juga masih gerah, padahal AC mobil sudah nyala. Mang, aku sudah tidak tahan ingin tanya ini. Untuk apa sore tadi sesajian penuh darah dan kemenyan Amang siapkan bareng Bapak? Lalu menyebut nama Eka, Arsa, dan Dinda. Sahut Kak Eka tiba-tiba dengan sangat tegas. Baru saja Mang Karno mengeluarkan rokok dan akan ia bakar. Membuatnya hanya melihat ke arah Kak Eka. Amang teh tahu ini yang langsung akan Teh Eka dan Den Arsa tanya. Tapi kenapa kalian juga membiarkan bapak kalian itu beli rumah putih, malah datang dan menempati rumah itu hingga Pak Haji mati gantung diri atuh? Pak Hendra teh bukan orang baik, bentak Mang Karno. Lalu dengan perlahan membakar rokoknya. Rumah putih itu apa Mang? Saut Arsa yang baru mendengar nama itu, sambil terus berkonsentrasi mengendarai mobil. Apalagi perihal Pak Hendra yang selama ini Arsa curigai, dibenarkan oleh Mang Karno dan didengar jelas oleh Arsa. Iya, rumah dengan penuh masa lalu yang buruk. Rumah kutukan jelasnya mah. Pak Haji teh sudah bantu saya. Anak saya sedang sakit parah dimasukkan ke rumah sakit, biaya semua dibayar. Tapi Pak Haji bilang harus ngelakuin itu, membawa sesajen keliling rumah sebelum Pak Haji pergi mau ke sebuah leuweung, agar tidak ada nyawa anak-anaknya melayang di rumah itu. Tahu-tahu malah nyawa Pak Haji yang mati bunuh diri. Dengan sangat serius melihat ke arah Arsa dan Kak Eka. Mang, jangan mengada-ngada, apa itu benar? Sahut Kak Eka, semakin merasakan ketakutan. Leuweung mana Mang yang Bapak datangi? Tambah Arsa semakin penasaran untuk mengetahui banyak informasi dari Mang Karno. Apa yang Teh Eka dan Arsa lihat sebelum tadi Amang datang? Apa Sukma Ayu itu bohong? Almarhum Bapak cuma bilang sosok itu bernama Sukma Ayu, dan Den Arsa maupun Teh Eka sudah tahu sosok itu. Bapak berpesan agar ini Amang sampaikan juga, tapi Bapak tidak bilang Den, pergi ke leuweung mananya. Seketika mulut Kak Eka dan Arsa terbungkam oleh perkataan Mang Karno yang ternyata mengetahui hal itu. Membuatnya semakin ketakutan bahwa semua yang terjadi belakangan ini bukan sebuah keanehan semata saja, apalagi sebuah leuweung yang membuat sekarang Arsa curigai. Tanpa Arsa dan Kak Eka sadari, dari dalam mobil yang semakin jauh di depannya itu, Ki Sarmadi duduk bersebelahan dengan Dinda. Anehnya Dinda tidak menolak ketika kedua tangan Ki Sarmadi terus mengelus-elus rambutnya. Walaupun hal itu disadari oleh Ibu Elis dan Ni Amirah, namun tetap saja dibiarkannya. Tangan kanan Ki Sarmadi berusaha mengambil gunting sangat kecil dari dalam sakunya. Dengan perlahan, ia sudah berhasil menggunting ujung rambut Dinda. Sebuah senyuman dan ditandai anggukan kepala Pak Hendra yang melihat itu dengan jelas kelakuan Ki Sarmadi, membuat mereka berdua hanya tersenyum. Sebuah kejadian yang sama ketika Ki Sarmadi menyembuhkan Ibu Elis dari sakitnya di rumah lama. Mbah Didi Markadi dan Mak Saruni siapa Mang? Di mana rumahnya? Dia pasti tahu perihal rumah dan Pak Hendra. Arsa harus menemui mereka. Di mana hutan yang barusan Amang sebut itu? Ucap Arsa setelah mengingat akan menanyakan nama ini kepada Mang Karno. Baru saja Amang akan menyuruh Den Arsa dan Teh Eka hal itu. Dahulu sebelum rumah dibeli Pak Haji teh, hanya mereka yang jaga bertahun-tahun, orang kepercayaan Pak Hendra. Amang yakin ada yang belum selesai dari apa yang sudah diperbuat Bapak Aden Arsa ini. Tapi bahkan rokok yang masih panjang langsung dibuang oleh Mang Karno dengan cepat menutup kaca mobil. Tapi apa Mang? Siapa nama-nama itu? Saut Kak Eka semakin tegang. Apalagi sudah akan sampai di rumah, sudah terlihat mobil Pak Hendra terparkir. Tapi mereka sudah bertahun-tahun meninggalkan kampung Marakayangan tanpa jejak.
Banyak pisan yang bilang agar tidak terkena kutukan atau getah ulah dari Pak Hendra yang waktu itu teh majikannya. Mungkin ini mah ya, banyak rahasia perihal Pak Hendra dan kematian bapak dari Badidi dan Mak Saruni, jawab Mang Karno dengan perlahan, membuat semua yang selama ini menjadi rasa penasaran Arsa sedikit terpuaskan dari ucapan Mang Karno dengan logat bicara yang khasnya itu, membuat ia langsung berpikir cepat untuk bagaimana caranya mencari juga menemukan Badidi Markadi dan Mak Saruni. Amang akan berusaha jaga kalian, sama halnya almarhum bapak membantu Amang dan anak Amang yang sedang sakit, ucap perlahan Mang Karno sambil turun dari mobil. Sa, perasaan kakak semakin tidak enak. Kita harus keluar dari rumah itu. Bagaimanapun caranya, Sa. Ini bahaya, ucap Kak Eka dengan semakin panik. Coba kakak besok bicara dengan ibu dan nenek baik-baik. Walaupun pasti sulit, Kak. Ibu dan nenek tidak akan percaya. Atau mungkin, jangan, Sa, jangan bilang ibu dan nenek dibalik semua kejadian ini. Baru saja Arsa dan Kak Eka berjalan ke arah rumah. Pintu rumah sudah terbuka. Terlihat Pak Hendra dan Ibu Elis berjalan paling depan diikuti Kang Joni. Malah kini Dinda terlihat sangat dekat sekali dengan Ki Sarmadi. Bahkan beberapa kali elusan tangan Ki Sarmadi mengarah ke rambut panjang Dinda berkali-kali. Hal itu disaksikan jelas oleh Arsa dan Kak Eka. Pak Hendra sudah mau pamit. Tadi sih Arsa bawa mobilnya lama sekali, ucap Ibu Elis sambil tersenyum manis. Tidak apa-apa, lain kesempatan saya datang lagi ke sini, Bu. Perihal rekan-rekan kerjanya Pak Haji nanti saya yang atur dan arahkan, dibantu Joni. Untuk ke kuburannya saja langsung berbelasungkawanya, tidak perlu ke rumah, jawab Pak Hendra sambil melihat aneh ke arah Arsa dan Kak Eka. Tanpa ada ucapan apapun lagi Pak Hendra, Ki Sarmadi dan Kang Joni langsung memasuki mobil. Baru Arsa sadari mobil itu juga yang bulan kemarin datang ke rumahnya untuk pertama kali. Bahkan dari dalam mobil itulah sosok perempuan yang Arsa lihat jelas. Dari dalam rumah terlihat Dinda, Ibu Elis, dan Ni Amirah sedang membicarakan kepindahan Dinda besok akan ditemani oleh Bik Titin, sementara yang membantunya di rumah baru itu di kota. Arsa dan Kak Eka hanya memperhatikan dan mendengarkan. Nanti yang urus semua bisnis bapak kamu ya, Sa. Akan dibantu oleh Pak Hendra, ucap Ibu Elis dengan serius. Iya, Sa. Nenek lebih setuju kamu yang turun tangan. Sayang semua yang sudah Haji perjuangkan. Rumah, bisnis, tabungan, dan semuanya. Jangan sampai membuat kita kembali pada keadaan sebelumnya, sahut Ni Amirah. Tapi Bu, kerjaan Arsa bagaimana? Tidak bisa langsung berhenti kerja dan meninggalkan kos-kosan juga. Tidak perlu terburu-buru juga. Sudah nikmati dulu saja, jawab Ni Amirah. Ucapan Ni Amirah membuat Arsa dan Kak Eka semakin terdiam karena tidak mengerti dengan kalimat nikmati dulu. Apalagi Ibu Elis dan Ni Amirah langsung berdiri begitu saja. Karno tidak akan pulang. Jadi kalian sudah istirahat ini, sudah mau pagi, ucap Bu Elis tanpa melihat ketiga anaknya yang sedang kebingungan termasuk Dinda yang sedari tadi beberapa kali terlihat memandang ibu dan neneknya itu dengan tatapan kosong. Dinda mau bicara sama Kak Eka, sama Kak Arsa, takut, ucap Dinda terbata-bata. Langsung mengeluarkan air matanya, membuat kedua kakaknya semakin khawatir dan cemas. Beruntungnya Arsa langsung mengajak Dinda berjalan menuju kamarnya karena tidak ingin membuat ibu dan neneknya itu curiga. Dengan keadaan lelah dan pikiran yang belum tenang, Arsa sebagai lelaki satu-satunya di keluarga Haji Prianto berusaha membuat adiknya Dinda itu merasa tenang berada di kamar barunya. Walaupun sedari tadi suasana kembali mencekam dan merasakan ketidakamanan berada di rumah barunya ini. Pelan-pelan Dinda, bicara pelan-pelan, ucap Kak Eka sambil memeluk tubuh Dinda di atas kasur yang jauh lebih nyaman daripada di rumah lamanya itu. Dinda takut, Kak. Takut perempuan Sukmayu itu tadi ada di dalam mobil, ucap Dinda. Air matanya tidak terbendung lagi. Tenang, ada Kak Eka, ada Kak Arsa. Dinda lihat lagi ya, jawab Arsa semakin mendekatkan duduknya di atas kasur. Iya, jelas sekali paling belakang, sama kayak di rumah waktu itu sama Kak Arsa yang lihat.
Siapakah sebenarnya Sukma Ayu itu? Apa bapak meninggal karena dia? Jawab Dinda memandang sayu ke arah Arsa dengan ketakutan yang semakin menjadi. Tubuhnya sudah bergetar. Tidak ada yang bisa menjawab ucapan Dinda. Begitu juga dengan Arsa, karena tidak bisa membuat adiknya itu terus ketakutan. Sementara kenyataannya belum bisa ia pastikan. Dinda mau pergi dari rumah ini. Takut kak, besok sama Bititin mau ke rumah kota saja yang sudah bapak beli ketika masih hidup ya kak. Boleh ya kak? Iya, mending sepertinya Dinda pindah saja ke rumah kota ya Sa, jawab Kak Eka semakin erat memeluk tubuh Dinda. Arsa hanya menganggukkan kepala saja sambil membayangkan bagaimana ketakutan yang sudah Dinda alami ketika berada satu mobil dengan Pak Hendra, Ki Sarmadi dan Kang Joni. Walaupun ditemani oleh ibu dan neneknya itu, anehnya Ki Sarmadi dan Dinda terlihat sangat dekat sekali sejak tadi sebelum meninggalkan rumah. Dengan mata yang baru bisa terpejam tidak lebih dari 3 jam, Arsa masih mendapati jelas Kak Eka dan Dinda yang masih tertidur lelap di sebelahnya. Padahal matahari baru saja meninggi hari ini, memberikan sinarnya yang masuk melalui lubang udara kamar nan luas itu. Seketika air mata yang sudah dari malam ia tahan keluar begitu saja. Arsa meratapi semua yang terjadi kepada dirinya dan keluarganya. Jika bisa memilih untuk memutar waktu ke belakang, lebih baik kesusahan dan kesulitan hidup saja yang ia harus lalui daripada segala keanehan yang sudah semakin terbukti dengan merenggut nyawa Pak Haji Prianto. Kak, sudah bangun? Suara Dinda membuyarkan pikiran Arsa dengan cepat mengelap air matanya. Iya, sudah Dinda. Kakak mau pulang ke kosan. Nanti kalau Kak Eka bangun bilang suruh kirim pesannya. Dinda juga kalau sudah di rumah baru di kota, kirim alamat, nanti kakak kesana. Kakak hari ini ada urusan. Beruntungnya Kak Eka baru saja membuka mata. Terlihat sekali masih mengantuk. Kakak subuh tadi dengar Mang Karno sepertinya tidak tidur, Sa. Kamu urus dulu saja. Cari secepatnya informasi di mana rumah Badi di Markadi dan Mak Saruni. Kakak nanti akan kasih kabar apapun yang terjadi. Begitu juga kamu secepatnya berikan kabar ya, Sa. Ucapan Kak Eka tiba-tiba membuat mata Dinda melotot. Namun ketika Arsa melihat jelas ke arah matanya, kembali normal kembali, membuat Arsa belum bisa begitu tenang. Pikiran dan perasaannya semakin bercampur pada seluruh keselamatan keluarganya berada di rumah yang semalam sudah Mang Karno ceritakan sedikit itu. Ibu Elis dan Ni Amira belum terlihat keluar dari kamarnya. Sementara Arsa sudah perlahan keluar dari rumah yang begitu besar ini. Bahkan rasanya tidak cukup untuk membuatnya mengetahui seluruh ruangan dengan waktu yang singkat. Walaupun hanya kamar ibu dan Ni Amira yang saling berhadapan itu yang kini membuat ia sangat penasaran, mengundang banyak pertanyaan, berjalan sebanding dengan tingkah ibu dan neneknya itu semenjak pindah ke rumah baru ini. Mang! Teriak Arsa. Mang Karno yang sedang duduk di ujung rumah langsung berjalan tergesa-gesa menghampiri Arsa yang sudah duduk di atas motornya itu. Kumaha den Arsa? Mau kemana lagi? Bukannya itu pakai mobil, nanti takut ibu marah. Dari mana awalnya Mang? Arsa harus mencoba mencari rumah Badidi dan Mak Saruni sambil memperhatikan ke arah pintu dan jendela rumah. Mang Karno langsung terdiam menggelengkan kepalanya. Semua warga tidak ada yang tahu kemana keluarga itu perginya Den. Bahkan rumahnya saja dulu sampai rubuh, tidak ada yang memperbaiki. Sudah tidak baik, bakalan buruk juga membahas mereka di rumah ini. Bahaya. Kakak dan adik Aden aman selama Amang di sini. Jangan khawatir ya. Mang Karno pergi begitu saja setelah melihat Ibu Elis memperhatikan di balik jendela rumah untuk melihat Arsa. Membuat Arsa juga langsung menarik gasnya. Apalagi Mang Karno sudah berjalan menuju gerbang rumah. Pasti ada sesuatu dengan ibu dan nenek, bisik hati Arsa. Dari spion motornya terlihat Ni Amira sedang berbicara di dekat Ibu Elis. Pernah sekali terdengar kabar ke sebelah barat kampung ini. Katanya Den Arsa ya, Badidi dan keluarganya berangkat. Hanya itu yang Amang ingat, ucap Mang Karno dengan penuh ketakutan. Namun Arsa menyadari kaki dari Mang Karno sudah di luar batas dari rumah barunya itu, membuat Arsa mempunyai kesimpulan tersendiri. Mungkin aman jika bicara tidak di luar batas rumah, bisiknya hatinya tiba-tiba sebelum kembali menarik gas motornya itu. 3 hari kemudian, kepindahan Dinda ke rumah baru di kota tinggal bersama Bititin membuat Arsa sedikit tenang. Apalagi selalu mendapatkan kabar dari Dinda. Begitu juga Kak Eka selalu merasa tenang dan tidak pernah ada gangguan lagi selama berada di rumah baru.
Selama Mang Karno selalu ada di rumah, apalagi Kak Eka, Ibu Lisna dan Ni Amirah lebih memilih bolak-balik ke kuburan Pak Haji Prianto, manakala ada beberapa tamu yang berstatus kerabat bisnisnya almarhum. Giliran Arsa yang semakin dibuat kebingungan. Bahkan ia sampai mencetak beberapa peta wilayah untuk mencari keberadaan Mbah Didi Markadi dan Mak Saruni untuk memastikan tentang kematian bapaknya yang terus saja ia pikirkan. Ditambah ia belum berjumpa dengan Pak Wahyu karena telah kedatangan ibu mertua dan istrinya ke kontrakan, kemudian mengantarkannya pulang. Terakhir kabar dari Pak Wahyu bahwa Gama dan keluarganya sedang mengurus sebuah masalah yang berkaitan dengan sahabat Ibu Dewi, yaitu Alda, membuat Arsa merasakan kebingungan sendiri. Bahkan Ibu Warini dan Pak Gede juga beberapa anak kosannya mengetahui Pak Haji Prianto telah meninggal, hanya mengucapkan bela sungkawa saja dengan alasan dari media cetak yang mereka ketahui. Penyebabnya adalah penyakit jantung. Padahal tali dadung yang mengikat di lehernya itu yang telah menghilangkan nyawa bapaknya, Arsa. Sulit tanpa petunjuk untuk mencari keberadaan orang seperti ini, keluh Arsa di meja kerjanya. Apalagi hari ini sudah semakin sore. Kak Dinda sakit terus. Leher kenapa ya? Boleh telepon tidak? Takutnya kakak belum sampai ke kosan. Setelah pesan itu singkat Arsa baca, membuat hatinya tiba-tiba merasa sakit. Seperti ada kejanggalan lainnya yang ia rasakan. Walaupun ia percaya dengan Bik Titin yang bisa menjaga Dinda di rumahnya itu daripada tinggal di rumah barunya. Dinda, halo Din. Sebuah panggilan telepon langsung diterima Dinda sore ini. Kak, ada yang pengen Dinda ceritakan, ucap Dinda perlahan. Apa Din? Kamu baik-baik saja kan? Bahkan buat Arsa sampai berdiri dari duduknya. Tadi juga Kak Eka ditemani Mang Karno ke rumah Kak. Tinggal kakak aja yang belum datang. Dinda semalam didatangin bapak, tapi... ucap Dinda, suaranya berubah ketika menahan rasa takutnya. Tapi apa Dinda? Jangan bikin kakak cemas. Tapi bapak penuh darah badannya. Sukma Ayu, perempuan itu juga ikut Kak. Sekarang Dinda malah sakit leher. Bukan pegel tapi kayak ada yang terus-menerus mijitin gitu. Ngerasa ada yang ngelus-ngelus rambut Dinda Kak. Dinda takut. Arsa langsung teringat kejadian yang sama. 2 hari yang lalu melihat rambut adiknya itu pernah diperlakukan sama oleh Ki Sarmadi. Bahkan ia melihatnya sendiri ketika di depan rumah barunya itu. Terlebih ingatan pada mayat bapaknya ada goresan luka di leher. Dari kosan kakak malam ini menginap di situ ya. Tenang, jangan takut. Kakak temani malam ini ya. Jangan lama-lama ya kak. Takut beneran Dinda ini. Bititin aja tahu kok Dinda cerita, tapi kayak nggak percaya. Waktu sudah menunjukkan jam pulang kerja. Berbarengan dengan telepon dari Dinda yang Arsa sudahi, membuat ia langsung mengirim pesan kepada Kak Eka perihal keadaan Dinda, karena panggilannya sama sekali tidak diterima. Semoga cepat Kak Eka baca pesannya, ucapnya langsung bergemas untuk kembali ke kosan terlebih dahulu. Apalagi langit senja sudah menunjukkan warna dan cahaya kuningnya itu bersiap menyambut gelap malam. Sesampainya di kosan, sudah beberapa kali Ibu Warini menawarkan agar Arsa jika sedang dalam masalah dirinya dan suaminya siap untuk membantu permasalahan Arsa. Namun Arsa selalu meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja, tidak ingin melibatkan banyak orang dalam masalah keluarganya yang semakin hari semakin di luar nalar ini. Arsa juga sudah pamit malam ini akan menginap di rumah adiknya di kota, membuat Ibu Warini saat ini hanya bisa percaya dan membiarkan Arsa begitu saja. Walaupun dalam hatinya itu, Ibu Warni merasa anak kos kesayangannya itu sedang dalam masalah besar. Astagfirullah. Baru saja pintu kamarnya terbuka, Arsa ingat betul sebelum berangkat selalu merapihkan tempat tidurnya itu. Tapi sekarang malah mendapatkan kenyataan lain. Tempatnya sudah berantakan sekali, seperti sudah ada orang yang sengaja memberantakannya. Padahal kunci kedua pasti dipegang Ibu Warini dan tidak mungkin ibu kosnya itu yang melakukannya. Arsa cepat, Dinda makin gak enak leher ini, sakit. Pesan dari Dinda membuat Arsa mengesampingkan pikirannya dan tidak merapikan lagi tempat tidurnya. Baru sampai kos-kosan ini, sebentar lagi kakak berangkat. Tunggu Dinda, balas Arsa dengan cepat. Ia merasa ini adalah kesempatan paling baik untuk berbicara dengan Dinda lebih jauh. Setelah 3 hari memfokuskan diri mencari keberadaan Mbah Didi Markadi dan Mak Saruni.
Apalagi ia yakin dari adiknya itu bisa mendapatkan petunjuk lainnya yang berkaitan dengan meninggalnya Pak Haji Prianto. Astagfirullah, darah lagi? Bentak Arsa sangat kaget. Sebuah darah yang sama banyaknya manakala waktu itu melihat Ibu Elis dari dalam kamar mandi, dan kali ini sama persis. Dinda, bahaya Dinda. Nafasnya sudah tidak tenang karena ia ingat kejadian tempo hari ada bisikan Haji mati, dan langsung terbukti, membuat Arsa langsung menyiram kamar mandi dengan sangat cepat. Kesepakatan ini Arsa, Dinda. Sebuah bisikan langsung Arsa dengar manakala langkah kakinya akan keluar dari dalam kos-kosan. Apalagi dari kaca kamar mandi yang masih terbuka dengan lampu yang masih menyala, sudah melihat penampakan sosok perempuan yang sama bernama Sukma Ayu sedang memainkan rambutnya perlahan dari dalam cermin, membuat Arsa dengan cepat keluar kamar kosan dan menutup pintu dengan sangat kencang. Arsa, ada apa? Bentak Putri yang baru saja akan masuk ke dalam kamar kosannya. Melihat jelas raut wajah ketakutan Arsa. Gak ada apa-apa Put, duluan ya, jawab Arsa tergesa-gesa, bahkan sampai berlari menuju parkiran kosan. Tidak ada pilihan lagi untuk Arsa untuk tidak menarik gas motornya lebih dalam agar laju kendaraannya itu semakin cepat. Apalagi ia sudah tahu betul alamat lengkap rumah baru Dinda. Hanya butuh sekitar 25 menit saja untuk sampai ke sana. Apalagi sore ini jalanan kota benar-benar padat, membuat ia harus berpacu dengan rasa ketakutan yang akan menimpa Dinda. Apalagi bisikan suara sosok perempuan itu sudah ia dengar jelas, dan takut kejadian yang sama menimpa Dinda. Padahal baru saja niatan untuk bicara itu hadir dengan Dinda malam ini, malah keadaannya berubah dengan cepat. Suara kumandang azan maghrib sudah Arsa dengar dengan jelas, sambil terus saja melihat handphone ketika motornya tidak bisa bergerak. Tidak ada lagi pesan masuk dari Dinda ataupun Kak Eka. Malah terdapat pesan masuk dari Pak Wahyu yang sudah selama 3 hari Arsa nantikan. Saya sudah bicara sama Gama, Sa. Semoga Gama bisa membantu masalah kamu ini. Saya tidak percaya juga Bapak Haji mati karena jantung. Teman saya yang jadi rekan bisnisnya bilang Pak Haji tidak memiliki riwayat penyakit itu. Tapi nanti kalau sudah kembali, saya akan bicara, Sa. Ingat, jaga keluargamu. Didit! Suara klakson mobil dan motor membuyarkan fokus Arsa yang membaca pesan dari Pak Wahyu. Walaupun seharusnya bisa tenang karena mendapatkan perihal Gama yang akan membantu, hal itu tidak bisa Arsa pikirkan dengan tenang karena tahu Dinda sedang menantinya dan tidak ingin kejadian bapaknya terulang kepada Dinda. Leher Dinda, usapan tangan Kisar mati. Jangan sampai Dinda. Bisik hati Arsa ketakutan yang sama Dinda menggantung lehernya. Dari cahaya gelap malam yang terus hadir dengan pekat hitamnya itu, Arsa sudah menembus kemacetan kota dengan sangat tergesa-gesa hingga sebuah jalan besar penuh dengan lalu lalang mobil yang kencang. Ia perhatikan namanya, sama dengan nama jalan yang pernah Dinda kirim. Ini benar jalannya, iya benar, membuat Arsa semakin kencang mengendarai motor agar cepat sampai. Barulah sebuah alamat yang ia akan tuju sudah terlihat berikut ciri-ciri rumah baru Dinda itu yang dibelikan Pak Haji Prianto sebelum bunuh diri. Dinda, mau kemana? Ya itu Dinda. Terlihat dari kejauhan Dinda melihat ke arah kanan dan kiri sudah mengenakan motor. Namun Arsa melihat perempuan dengan pakaian penuh darah yang duduk di belakang Dinda. Sorotan dari lampu kendaraan-kendaraan yang melaju sangat kencang semakin langsung menarik gas motornya lebih dalam untuk memastikan apa yang sedang kedua matanya itu lihat. Dinda, awas Dinda, awas! Teriak Arsa sekuat tenaga dan brak! Namun kalah cepat dengan sebuah laju mobil box yang secara bersamaan menabrak bagian samping motor Dinda dan perempuan penuh darah itu, membuat beberapa kendaraan mengerem mendadak termasuk Arsa yang dibuat hampir jatuh menyaksikan kejadian adiknya itu di depan matanya yang tidak jauh. Terlihat Bik Titin bahkan berlari ke depan jalan karena suara mobil box yang menabrak motor Dinda itu mengeluarkan suara yang sangat kencang sekali. Dan Arsa, Bi, Dinda, Bi! Tangisan langsung meledak. Arsa sudah mendapati tubuh adiknya itu sudah tidak utuh lagi dengan darah yang menyentuh aspal yang tidak sedikit. Tanpa perempuan yang sebelumnya Arsa lihat penuh darah, ia hanya bisa melihatnya dengan mematung, mendapatkan kenyataan yang sama bahwa bisikan dari sosok yang ia yakini adalah Sukma Ayu. Kejadian untuk kedua kalinya merenggut 2 nyawa keluarganya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Beberapa warga, pengendara mobil dan motor langsung menutup jasad Dinda yang tidak utuh, termasuk Arsa dan Bik Titin yang sudah menangis. Malah ketika Arsa melihat ke arah rumah barunya itu,
Perempuan yang ia dapati di kamar mandi kosannya kini sedang berdiri di dekat pintu depan yang terbuka. Melihat ke arah Arsa dengan wajah pucatnya itu, menggerakkan mulutnya perlahan, mengatakan hal yang sama kepada Arsa. "Ini kesepakatan Arsa, Dinda," sambil melemparkan senyum yang sangat menakutkan. Arsa hanya bisa melihatnya. Semakin hatinya terluka, malah makin tumbuh dendam dalam dirinya untuk mengetahui siapa sebenarnya Sukma Ayu itu dan kenapa harus melalui dia bisikan kematian itu terjadi. Semakin membuat Arsa cemas, siapa nama selanjutnya yang akan dibisikkan kepada telinganya, antara dia seorang atau Kak Eka. Sementara itu, di kediaman keluarga besar Pak Wahyu di Jaya Adigunagama, keluarga yang belum lama bisa terlepas dari sebuah ancaman kematian. Manakala waktu itu harus membantu keluarga Alda lepas dari sebuah masalah sahabat Dewi, yaitu Alda, dari akad jiwa yang dilakukan keluarganya. Kini sedang berbicara serius di meja makan tanpa Ibu Mulyani, yang sengaja mereka sepakati untuk tidak diberitahu dulu, apalagi makan malam baru saja selesai. Kabar yang dibawa oleh Pak Wahyu, suami dari Teh Anggit, kakaknya Dewi, sudah sampai ke rumah keluarganya tentang permasalahan anak buah Pak Wahyu, yaitu Arsa. Bahkan dari tadi Pak Wahyu sudah menceritakan dan menyebutkan nama-nama yang ia ketahui dari Arsa, termasuk Pak Haji Prianto yang meninggal secara mengenaskan, dan juga Dinda yang bernasib sama. Kasihan Arsa itu. Tiba-tiba Teh Anggit berbicara dengan mengelap air matanya setelah mendengar kejadian itu. "Mang Idim sudah mengetahui sebenarnya, Gam," sahut Pak Wahyu perlahan, sangat segan kepada Gama. Begitu juga sebaliknya, Gama kepada Pak Wahyu. "Maaf Kang, jangan salah sangka dulu atau berpikiran apapun. Kejadian Alda sudah memberikan pelajaran kepada keluarga kita, termasuk pesan Ki Dudui kepada Gama. Tidak ada alasan untuk Gama menolak." "Tapi," jawab Gama dengan pelan, "Gam, kasihan Arsa. Ini bapak sama adeknya sampai begitu loh. Semuanya tidak masuk akal sama sekali. Walaupun benar takdir kematian bukan urusan kita yang hidup ini," tambah Dewi, istri Gama, berusaha meyakinkan suaminya itu. "Tapi Wi, semua ada aturannya. Kita tidak bisa sembarangan mencampuri urusan orang. Jika keadaannya memang harus, Budi akan datang segera ke sini. Ki Dudui juga akan bicara. Gama selalu siap untuk membantu. Apalagi ini berkaitan dengan anak buah kesayangan Akang di kantor," lanjut Gama berusaha menjelaskan dengan tenang. "Sekarang anaknya sedang dalam ketakutan tinggi. Bayangkan, belum 1 minggu Pak Haji meninggal dan kuburannya saja masih tanah merah. Harus bersanding dengan makam anak bungsunya itu, Dinda." Akang berusaha Gam membuat Arsa tenang, tapi masalahnya takut hal ini terjadi ketiga kalinya karena semua di luar nalar kita, jawab Kang Wahyu menjelaskan. Gama, Dewi, dan Teh Anggit hanya mendengarkan penjelasan Pak Wahyu sebagai bagian keluarga besarnya itu, yang sudah tidak asing lagi dengan berbagai kejadian seperti ini. "Budi sudah tahu belum alamat rumah lama dan barunya itu, Kang? Atau Mang Idim, biar nanti Gama izin terlebih dahulu kepada Ki Dudui?" Semua nama-nama yang selama ini Arsa curigai berkaitan dengan Sukma Ayu, nama perempuan yang menghantui Arsa, Budi, dan Mang Idim sudah tahu. Walaupun Akang tidak sopan, hanya melalui telepon saja, Gam. "Maafkan tidak ada waktu dan pilihan lagi masalahnya. 2 hari yang lalu mereka sudah mengetahuinya, Gam," jawab Pak Wahyu perlahan. Gama hanya memikirkan bagaimana Arsa bisa menghadapi hal tragis seperti itu. Sedari tadi Pak Wahyu bercerita, Gama hanya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, karena memang sudah jatah ia hidup untuk membantu. Apalagi ini adalah suami dari kakak iparnya. Seketika suasana menjadi hening. Apa yang sebelumnya Ki Dudui katakan setelah selesai urusan dengan Alda terbukti. Gama terus saja berpikir untuk menyampaikan kalimat yang membuat Pak Wahyu tenang malam ini. "Kang, maaf. Semoga Budi cepat memberi Gama kabar. Apalagi tidak mungkin Mang Idim dan Ki Dudui menolak. Tunggu 1 atau 2 hari. Kalau Budi tidak juga datang ke sini, Gama yang akan menemuinya, termasuk Ki Dudui. Tenang saja. Kebetulan ini lagi libur semester, jadi banyak waktu." Pak Wahyu, Teh Anggit, dan Dewi terus memperhatikan ucapan Gama yang sangat serius, mulai menanggapi masalah ini. Buat Arsa tenang terlebih dahulu. Di mana posisi dia sekarang? Di rumahnya apa di kosannya, Kang? Lanjut Gama.
Hari ini di rumahnya pulang. Sudah hari keempat sejak kematian Dinda. Arsa selalu datang ke kuburannya, Gam, jawab Pak Wahyu perlahan. Setelah dirasa semua tenang, Gama mengakhiri pembicaraan. Lebih dahulu pamit menuju ruangan kerjanya untuk mengambil handphone. Begitu juga dengan Dewi, Teh Anggit, dan Kang Wahyu yang langsung masuk ke kamarnya masing-masing. Belum ada kabar sama sekali dari Budi maupun Mang Idim. Sementara malam sudah semakin larut, ditandai Dewi yang pamit tidur duluan kepada Gama, karena esok hari harus kembali membuka toko bangunan. Untuk terus membuat dirinya tenang, Gama lebih memilih membereskan buku-buku yang berkaitan dengan sekolahnya itu. Namun hatinya tetap yakin Budi akan datang malam ini juga. Apalagi beberapa hari ke belakang, Gama selalu melihat Meong Hideng tertangkap sedang berada di musola, yang biasanya jika kedatangannya lebih 2 kali Gama lihat, selalu membawa sebuah kabar lain. Tiba-tiba, telinga Gama mendengar sebuah langkah dari arah dapur. Apalagi pintu ruangan kerja dan ibadahnya itu tidak tertutup rapat, membuat Gama langsung berdiri. Gam, ini aku. Maaf datang jam segini. Suara yang sudah tidak Gama dengar lebih dari 2 minggu, kini terdengar kembali dan tidak asing. Masuk, Bud. Karena tidak aneh, pasti Budi lebih memilih memanjat tembok rumah yang tinggi daripada membangunkan Mang Tahrim yang berjaga di pos depan. Dengan rambut yang semakin gondrongnya itu, Budi langsung mencium tangan Gama, dan Gama menundukkan kepalanya. Pak Wahyu sudah cerita, Bud. Giliran kamu sekarang, jawab Gama perlahan, karena langsung mendapati celana panjang yang Budi kenakan sudah kotor dengan tanah merah. Tangan Budi langsung menutup rapat pintu kamar Gama, langsung duduk bersila. 2 hari yang lalu aku datang ke rumah Arsa di kampung Marakayangan dan ke kuburan adik juga bapaknya. Ini bukan masalah sepele, Gam. Ini masalah keturunan yang dijadikan persembahan. Jauh gila dan beda dengan masalah Alda, Ibu Romlah, ataupun Teh Lasmi, bahkan Arya di kampung Yabang Mayit itu. Ini lebih bahaya, ucap Budi dengan serius. Gama hanya memperhatikan dan tidak ada pilihan selain harus percaya pada apa yang Budi katakan malam ini. Apalagi belum lama, Pak Wahyu sudah bercerita bagaimana meninggalnya Pak Haji dan Dinda. Kalau kita tidak putus, Jejaden sosok perempuan bernama Sukma Ayu akan menghabisi Arsa, kakaknya, bahkan mungkin ibu dan neneknya itu yang sekarang mengendalikan Sukma Ayu. Apa ada yang tahu kamu datang ke sana, Bud? Tanya Gama semakin penasaran. Dan begitu mengerikannya kabar lain yang Budi bawa. Sengaja aku melihat setiap malam melihat Jejaden arwah Sukma Ayu ada di kuburan Dinda dan Pak Haji. Sekarang yang dia incar Eka, ya Eka, dari nama yang aku tahu soal keluarga besar Haji selanjutnya. Arsa yang dianggap paling penting, kuncinya ada di penjaga rumah sebelumnya yang belum aku ketahui, Gam, jawab Budi perlahan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dari kamar Teh Anggit terbuka. Gama dan Budi menyangka bahwa Kang Wahyu yang keluar dari kamarnya, walaupun langkahnya bukan menuju dapur, melainkan ke arah depan. Budi dan Gama seketika saling menatap, mendapati sesuatu yang aneh dari arah depan pintu rumahnya itu. Apalagi masing-masing dari bulu pundak mereka berdua sudah saling berdiri. Budi, perintah aku, Gam, akan aku habisi Jejaden arwah itu. Itu Sukma Ayu mengikuti aku, Gam. Cepat, perintah aku, Gama, bisik Budi sambil berdiri. Baru saja mulut Gama akan menjawab, sudah terdengar pintu depan terbuka. Tolong! Lengkingan suara Teh Anggit terdengar kencang, membuat Budi dan Gama dengan cepat keluar kamar. Langsung dari kejauhan mendapati kepala Teh Anggit sudah dililit oleh sebuah tali kain kafan ikat pocong yang sama yang pernah menjerat kepala Arsa. Jelmaan ibunya Arsa, aslinya Jejaden Sukma Ayu, bisik Budi sambil berlari ke arah Teh Anggit yang sudah tercekik lehernya. Gama! Tiba-tiba bukan Pak Wahyu yang berjalan ke arah Gama, melainkan Pak Haji Prianto yang menjelma di rumah Gama dengan tubuh penuh lumuran darah. Dari dalam kamar Pak Wahyu sudah berlumuran darah, dan sosok itu berkata, "Yang mengganggu urusanku akan mati." Bersambung. 2 nyawa sudah direnggut oleh sebuah kejadian yang sama sekali tidak bisa diterima oleh Arsa. Apalagi sebelum Dinda tertabrak, Arsa melihat jelas siapa dan kenapa penyebab kematiannya itu. Dari semakin terpuruknya keadaan dan ancaman kepada Arsa, kabar sudah sampai kepada Gama dan Budi. Namun apakah semua akan terungkap jelas?
Bisakah Bangkar Sukma membawa kisah jauh lebih mencekam dan memakan lagi nyawa? Siapa dalang utama di balik sangat liarnya Sukma Ayu? Semua akan terjawab di part 5 dari perjalanan Gama. Nantikan hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, dan Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih banyak untuk penulisnya, Teguh Falufi @clartiping, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.